Kelainan mata ringan yang paling sering terjadi adalah pertama, jika pasien itu kelilipan. Kelilipan itu baik kelilipan apapun, misalnya saat berkendara terus lupa menggunakan helm yang menggunakan tutup atau kacamata pelindung. Terkadang ada beberapa yang sering kelilipan dengan hewan yang masuk ke dalam mata. Bagaimana penanganan pertama pada kasus-kasus seperti ini? Yang pertama adalah tidak boleh dikucek matanya. Kenapa? Karena kita takutkan jika benda asing tersebut masih berada di dalam mata, dengan pengucekan akan menyebabkan iritasi yang lebih hebat lagi. Bisa dibayangkan jika benda tersebut berada di bawah kelopak mata atas atau di bawah kelopak mata bawah, kemudian kita kucek karena merasa teriritasi, dia akan semakin menggores kornea mata kita atau bagian-bagian lain dari mata. Sehingga penanganan pertama yang perlu kita lakukan, jika memang memiliki tetes mata yang berisi air mata buatan, berikan itu dulu sebagai penanganan pertama. Jika tidak ada, basuh mata dengan air bersih. Jadi yang di sini saya lebih menyarankan dengan air minum, ya, atau jika tidak ada dengan air bersih yang mengalir. Dan jika keluhan masih menetap, untuk keluhan kelilipan tersebut segera datang atau berobat ke pelayanan mata terdekat. Kemudian yang kedua adalah kelainan mata ringan yang disebabkan oleh trauma kimia. Trauma kimia di sini yang paling sering terkena adalah jika seseorang salah meneteskan obat. Yang saat seseorang itu salah meneteskan obat yang dikira obat mata, misalnya diteteskan adalah jenis obat kumur ataupun untuk yang penghilang sariawan. Itu juga sering pasien-pasien situ juga banyak datang ke klinik-klinik mata. Jika terjadi di rumah, penanganan pertama adalah bilas atau dengan air bersih yang mengalir. Tapi saya lebih menyarankan jika memang memiliki tetes mata berupa air mata buatan, bilas dulu dengan menggunakan air bersih itu terus. Kemudian segera datang ke pelayanan mata terdekat. Kenapa? Karena yang ditakutkan dari trauma kimia adalah saat trauma kimia itu dapat berupa dua, baik asam maupun basa. Keduanya dapat menyebabkan kerusakan yang permanen pada organ mata kita. Kemudian kelainan ringan yang terakhir adalah buram untuk melihat jauh atau dekat. Jika seseorang buram untuk melihat jauh, bisa terdapat dua hal, yaitu bisa terjadi suatu kelainan refraksi atau kelainan kacamata, ataupun terjadi karena adanya suatu gangguan pada mata, yaitu berupa infeksi yang mengganggu sinar itu masuk ke dalam. Saat seseorang pertama kali memang tidak memiliki riwayat kacamata akan tetapi mengeluh buram, sebaiknya jika buram itu memang sudah sangat mengganggu, sebaiknya adalah segera diperiksakan. Kemudian jika terjadi buram tersebut disertai dengan gangguan mata merah, berarti kemungkinan terjadi suatu infeksi yang menyebabkan adanya gangguan juga di selaput bening mata atau kornea. Ini juga tidak boleh dilakukan pemberian obat sembarangan yang kita beli sendiri di apotik, karena pada beberapa obat jika infeksi pada kornea ini obat tersebut dapat menyebabkan perluasan infeksi pada kornea mata kita, sehingga untuk keluhan buram pun tetap sebaiknya segera periksakan ke pelayanan mata terdekat.